Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Astri Aitko. Hari ini seperti yang kalian lihat di judulnya, aku bakalan ngebahas tentang pengalaman hidup di camper van yang dialami oleh Ayudhya dan juga Dito Percussion yang tertuang di buku ini, Living in a Camper Van. Nah, jadi sebelum buku ini ada, kita sebenarnya kan udah tahu bahwa Kak Ayudhya sama Kak Dito itu tuh emang udah pernah berpetualang dengan camper van, baik itu di New Zealand maupun di kota-kota lain, kalau nggak salah di Swiss ya. Nah, kalau yang di buku ini adalah pengalaman mereka ketika berpetualang dengan camper van di New Zealand untuk pertama kalinya. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana persiapan yang mereka lakukan sebelum benar-benar tahu medannya itu seperti apa gitu. Nah, terus karena konten tersebut tidak hanya ada di buku tapi juga ada di video, jadi ntar bakalan aku bandingin kira-kira kita mendingan baca bukunya atau udah cukup dengan hanya nonton videonya. Kalau yang penasaran, tonton videonya sampai akhir ya. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar buku ini tuh bercerita tentang behind the scene dari apa yang terjadi di video gitu. Kalau kita di video cuma ngeliat yang seru-serunya aja dan kita hanya tahu bagaimana mereka mulai berangkat. Nah, kalau di buku ini diceritain gimana mulai dari mereka mempersiapkan untuk keberangkatan. Jadi sebenarnya pilihan destinasi wisata itu tuh nggak mudah juga gitu ditentukannya, karena kita harus bener-bener tahu kira-kira mulai dari budget, terus juga kemampuan secara fisik dan hal-hal lainnya itu apakah memungkinkan atau enggak. Apalagi mereka itu waktu berangkat ke New Zealand kan skalanya masih kecil ya, jadi itu perlu dipertimbangkan banget. Nah, kita juga di buku ini bisa ngelihat bagaimana keseruan diskusi mereka dari mulai yang tadinya Kak Ayu itu sempat ragu-ragu, dan kita bisa ngelihat bagaimana cara Kak Dito meyakinkan Kak Ayu untuk berangkat ke New Zealand dengan rasa aman gitu. Itu seru sih, karena bisa jadi tips juga untuk kita gimana caranya biar pasangan kita itu bisa nurutin apa yang kita pengenin dengan cara yang bisa dia terima juga gitu. Nah, sebenarnya bagian perencanaan ini tuh salah satu hal yang paling aku suka sih dari buku ini, karena ini tuh salah satu hal yang menjadi pembeda antara buku dan juga videonya gitu. Nah, di buku ini kita bener-bener bisa jadi terbayangkan apa aja gitu yang harus kita persiapan kalau kita bener-bener pengen ke New Zealand. Terus itu tuh hal-halnya itu tuh yang mungkin nggak terlalu kita pikirin gitu, apalagi kalau belum pernah berkendara di luar negeri gitu. Yang bahkan sebenarnya si Kak Dito pun itu pertama kalinya misalkan bikin SIM internasional, apalagi untuk camper van yang mobilnya itu kan bukan ukuran mobil biasa ya, jadi mungkin ada hal-hal khusus yang harus kita perhatikan. Nah, kalau misalkan kalian penasaran dan emang pengen pergi ke New Zealand, menurut aku ini cocok banget sih untuk dibaca. Nah, bahkan di buku ini tuh ada hal-hal yang sebenarnya sangat kecil kemungkinan untuk kita bisa dapatkan di YouTube-nya mereka gitu, karena kalau di YouTube-nya Kak Ayudhya sama Kak Dito itu tuh kayaknya jarang banget untuk ngebahas harga-harga. Nah, kalau di buku ini kita sampai bisa tahu harga tiketnya itu berapa, terus juga harga camper van-nya berapa, dan biaya makan di sana berapa gitu tuh. Pokoknya hal-hal yang nggak kita bisa dapatkan di YouTube mereka, tapi di sini mereka bicara belak-belakan banget gitu tentang hal itu. Terus di sini juga banyak banget tips-tips tentang apa yang harus kita lakukan untuk bisa mudah berangkat ke sana dan mudah untuk selama hidup di sana. Bahkan salah satu yang terpenting misalnya tips gimana cara mendapatkan tiket dengan harga yang jauh lebih murah daripada aslinya. Intinya menurut aku si buku ini tuh emang cocok banget untuk dibaca oleh orang-orang yang beneran pengen pergi ke New Zealand sebagai buku panduan gitu. Nah, kalau dari segi penulisan, jujur ini adalah buku pertama dari mereka yang aku baca, karena sebelum buku ini juga kan emang udah ada buku-buku sebelumnya yang masih berbicara tentang dunia teman tapi menikah gitu, tapi ini adalah buku pertama yang aku baca. Jadi aku sebenarnya gak bisa ngebandingin juga gimana cara penulisan di buku sebelumnya dengan buku ini, tapi kalau di sini ini tuh bahasanya emang mudah dimengerti banget, dan kita bisa langsung yakin kalau buku ini tuh emang mereka berdua yang nulis gitu. Terus di sini tuh menggunakan bahasanya tuh bahasa yang kayak cenderung bahasa percakapan dibanding dengan bahasa tulisan. Tapi emang efeknya itu tuh jadi bikin kita merasa lebih dekat sih dengan si penulisnya. Jadi ini tuh kayak kita ngedengerin cerita kakak aja gitu. Nah, kalau dari segi konsep penulisannya, ini tuh ada dua sudut pandang. Ada sudut pandang dari Kak Ayudhya dan sudut pandang dari Kak Dito. Jadi pas mereka berdebat atau berdiskusi itu tuh ada sudut pandang, kita bisa mengerti kenapa Kak Ayudhya berpikiran seperti itu, kita juga bisa ngerti kenapa Kak Dito berpikiran seperti itu gitu. Jadi buat yang ngefans sama mereka terutama, ini pasti bakalan seru banget sih untuk dibaca. Tapi buat teman-teman yang kalaupun misalkan nggak terlalu mengenal mereka dari
baik dari video maupun dari karya-karya mereka yang lain, menurut aku informasinya tetap bakalan bisa kita dapetin sih, karena emang cukup jelas gitu. Nah terus di buku ini tergambarkan juga bagaimana mereka sebagai pasangan gitu, dan yang aku suka adalah cara mereka berperan sebagai tim dan bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, termasuk tugas menjaga mood supaya tetap baik selama liburan. Nah mungkin itu salah satu hal yang banyak dilupain juga ya sama kita kalau misalkan lagi liburan terus ada bete-betean, itu tuh suka emang jadi ngerusak suasana liburan banget. Nah tips-tips sederhana kayak gitu tuh bisa banyak kita dapatkan di buku ini, jadi selama perjalanan liburan itu bisa tetap happy gitu. Karena di buku ini juga sebenarnya diceritain banyak banget kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan untuk mereka yang pastinya nggak ada di vlog, karena kan nggak mungkin juga gitu ya lagi ribet terus kita langsung ngambil kamera untuk ngevlog. Tapi di buku ini dijelasin dan kita bisa ngerasain bagaimana suka dukanya selama mereka liburan. Nah cuman buat orang-orang yang seperti aku bilang tadi kurang tahu bagaimana Kak Ayudhya dan Kak Dito sebagai pasangan, mungkin di beberapa bagian agak-agak cringe ya. Tapi kalau yang suka pasti bakalan ngerasa so sweet banget gitu. Itu sih tergantung selera, karena memang seperti aku bilang tadi ini tuh ditulisnya dengan bahasa percakapan, jadi hal-hal kayak gitu tuh emang bakalan kerasa juga gitu sama pembaca. Dan suka atau tidak sukanya ya tergantung selera. Nah terus salah satu yang paling penting juga yang ada di buku ini adalah foto-foto dan ilustrasi-ilustrasinya, karena di sini tuh bikin kita jadi kebayang gitu, misalkan tentang gimana dalamnya kayak camper van itu seperti apa gitu, apalagi buat orang-orang yang mungkin nggak ngelihat vlognya. Bahkan hal-hal kecil kayak misalkan foto KTP yang kayak gitu-gitu tuh di sini ada ilustrasinya, dan ini tuh tipe ilustrasi yang nggak mengganggu pembaca, tapi justru bikin si pembaca itu tuh tambah terberi informasi gitu dengan dilengkapi ilustrasi ini. Dan foto-fotonya pun ini banyak banget sih, dan ini katanya eksklusif, belum pernah mereka keluarkan di Instagram atau dimanapun. Jadi seru sih ngelihat foto-fotonya, apalagi di sini kan skalanya masih kecil, jadi kita tuh kayak bisa langsung flashback gitu ke keadaan di mana skala masih kecil. Soalnya kalau sekarang kan udah gede. Nah tapi buat kita-kita yang misalkan udah sering nonton vlognya, terus sekarang ada bukunya, dan misalkan ada pertanyaan apakah cukup dengan hanya nonton videonya atau harus beli buku ini, menurutku untuk orang-orang yang beneran pengen berangkat, lebih bagus lagi kalau kalian baca bukunya, karena seperti aku bilang tadi, ini tuh bukunya emang komplit banget dan kayak bisa jadi panduan gitu selama kita sebelum berangkat maupun setelah di sana. Tapi untuk teman-teman yang mungkin hanya pengen ngelihat keindahan New Zealand dan sekarang ini masih cukup hanya dengan itu, menurut aku dibanding bukunya, vlognya itu lebih memuaskan kita, lebih memuaskan mata kita ngelihat keindahan New Zealand gitu. Kenapa? Karena menurut aku bahasa yang mereka gunakan di penulisan buku ini tuh kurang cukup untuk menstimulasi imajinasi kita sehingga kita bisa merasakan keindahan New Zealand yang terlihat begitu indah gitu di video. Jadi intinya deskripsinya itu nggak begitu detail. Nah meskipun di sini kan banyak foto-fotonya, tapi di sebagian hal itu tuh si fotonya itu kurang lengkap gitu. Jadi kalaupun misalkan mereka pas datang langsung ngelihat keindahan yang ada di sana, terus pas mereka tuliskan itu tuh kayak kurang dapat gitu keindahan itu emang kayak gimana sih, karena fotonya juga nggak ada gitu, karena mungkin kan baru datang jadi nggak sempet foto-foto atau kayak gimana. Jadi menurut aku si keindahan itu tuh lebih bisa tervisualisasikan di vlog dibanding dengan terimajinasikan lewat tulisan mereka gitu sih. Kalau aku pribadi, karena aku sekarang ini tidak dalam waktu yang lagi pengen ke New Zealand gitu, jadi kayaknya sekarang ini aku pribadi lebih cocok untuk nonton videonya. Apalagi menurut aku ini bukunya nggak murah sih, karena tipis kan sebenarnya, tapi harganya itu 125 ribuan harga normalnya. Tapi sekali lagi kalau buat teman-teman yang pengen ke New Zealand, ini emang cocok banget sih, harga segitu tuh kayak jadi wajar banget gitu, karena informasi yang kita dapatkan itu bisa jauh lebih banyak daripada harganya gitu. Oke, kayak gitu aja cerita tentang buku Living in a Camper Van dari Ayudhya Bing Slamet dan juga Dito Percussion. Gimana? Ada yang udah baca juga? Kalau misalkan ada yang udah baca, coba tolong share di kolom komentar pendapat kalian mengenai bukunya. Nah terus kalau yang belum baca, kira-kira gimana? Penasaran nggak untuk jadi beli bukunya gitu? Makasih udah nonton video ini sampai akhir dan sampai ketemu lagi di kolom komentar. Dah!